Baik, selamat pagi semua mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, Tabi Kun. Sebelumnya, Ibu mengucapkan terima kasih ya kepada saudara semua yang telah berkenan untuk dapat menyimak materi yang lagi-lagi harus Ibu jelaskan ya melalui rekaman ini. Karena memang dalam kondisi-kondisi tertentu saya harus melakukan cara ini ya agar materi tetap tersampaikan ya meskipun memang tidak bisa berhadapan secara langsung. Semoga saja nanti ada pekan depan ya agar kita bisa bertemu secara langsung. Baik, kalau pekan lalu, saudara ini kan sudah menyimak materi dari Ibu, terkait masalah sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, untuk sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia ya terkait poin-poin penjelasannya saudara pun sudah menyimak, eh, bahwa ada hakikat-hakikat bahasa, hakikat-hakikat bahasa yang memang harus saudara pahami. Ya, misalnya bahwa hakikat bahasa itu bersifat manusiawi, universal, ya, bermakna, kemudian berupa bunyi dan simbol, kemudian ada namanya arbitrer, ya, kemudian sebagai alat sosial dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan ini sangat perlu sekali Ibu menyampaikan terkait ragam, ya, ragam sekarang. Ragam berbahasa Indonesia yang memang saudara pun harus memahami terkait materi ini. Izin sebentar Ibu membuka materi. Baik ya, semoga bisa saudara simak ya. Nah, terkait ragam ya nanti kita pun akan mengetahui bahwa ada juga kedudukan bahasa Indonesia ya, baik sebagai bahasa nasional dan juga bahasa resmi. Nah ya, nah saudara semua untuk yang pertama kita akan melihat bahwa kalau kata Krida Laksana, eh, ragam bahasa itu niscaya dapat dijelaskan berdasarkan berbagai faktor, waktu, tempat, sosiokultural, situasi, medium, pengungkapan. Nah, mungkin ini adalah hal yang memang tanpa sadari kita lakukan. Ketika saudara akan berkomunikasi pada orang tua, kemudian dibandingkan ketika saudara berkomunikasi dengan teman saudara, saya yakin ada perbedaan bahasa yang akan saudara gunakan. Tidak mungkin misalnya kepada teman Anda, mungkin Anda akan menggunakan kata istilahnya YTTA ya, yang tahu-tahu aja gitu. Atau mungkin apa sih sekarang YGY ya, ya guys ya. Hal istilah-istilah tersebut ya sangat tidak mungkin ya kalau menurut saya itu kemungkinan besar saudara tidak akan menyampaikannya kepada orang tua Anda, apalagi kepada dosen Anda. Kenapa? Karena yang dilihat adalah faktor ya, faktor situasinya, ataupun faktor lawan bicaranya, seperti itu. Nah, kemudian terkait masalah adanya waktu. Waktu, kemudian masalah tempat. Saya yakin ketika saudara, eh, berkomunikasi ya pada situasi tertentu atau tempat tertentu ini pun akan mengubah ya pilihan-pilihan kata saudara yang akan disampaikan. Sama juga seperti pada medium pengungkapan. Nah, untuk medium pengungkapan itu biasanya ada bahasa secara tertulis, ada bahasa secara lisan. Nah, kalau lisan ini akan cenderung lebih pendek, bahasa-bahasa yang disampaikan dibandingkan dengan bahasa secara tertulis. Nah, inilah yang menurut Kerja Laksana bahwa ragam bahasa itu sangat mudah sekali berubah yang akan digunakan karena harus melihat faktor-faktor ya seperti waktu, tempat, sosiokultural, kemudian situasi, media pengungkapan. Nah, kalau misal saudara lihat di sini
ada faktor waktu. Ini artinya perbedaan pemakaian. Kalau pada slide sebelumnya, saya akan menjelaskan adanya perbedaan ejaan antara eranya Van Ophuijsen dengan Republik atau Swandi. Nah, ya, yang contohnya misalnya pada zamannya Van Ophuijsen itu menggunakan apa huruf oe oe goeroe itoe. Nah, ya, beda kalau misal pada zaman Aswandi itu sudah tidak digunakan lagi, bahkan diubah. Nah, inilah dengan adanya faktor waktu, nah ya, yang akan membuat perbedaan ragam bahasa ataupun kalau khususnya ini adalah ejaan. Nah, kemudian ada faktor tempat. Nah, ya, faktor tempat ini yang sangat jelas juga menunjukkan adanya ragam kebahasaan. Nah, ya, ketika saudara misalnya yang apa ini ya, kalau saya berdasarkan pengalaman saya, nak ya, untuk bahasa Jawa dialeknya, nak ya, antara yang di Solo dengan Semarang ini jelas akan berbeda, nak ya. Nah, kemudian yang daerah Jawa Timur itu pun akan menciptakan ragam bahasa yang berbeda juga. Nah, kemudian untuk faktor sosiokultural. Nah, di sini mohon maaf ya, ada harusnya membawa orang awam dengan kaum terpelajar. Ini saya kategorikan saudara ini berada di kaum terpelajar ya atau cendekia. Nah, harapannya ketika saudara berada di lingkaran ini, ya harus menunjukkan ragam bahasa yang bagaimana ya, yang tepat. Jangan sampai malah ada istilah, mohon maaf sekali kalau sekarang ini bentar-bentar ada istilahnya apa anjir lah dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita yang berada lingkungan kaum terpelajar malah omongannya seperti yang kurang terpelajar ya, hati-hati seperti itu. Meskipun memang mohon maaf sekali nah ya, tidak semuanya demikian ya. Itu sebagai catatan. Nah, kemudian saudara bisa lihat nah ya, bahwa di sini ragam bahasa adalah variasi. Bahasa yang pemakaian memang berbeda-beda. Nah, ya, menurut topik bahasannya, hubungan pembicara, serta menurut medium pembicaraan tadi sempat dibahas. Nah, terkait masalah topik yang dibicarakan, ini pun jelas akan menimbulkan istilah-istilah lain. Ketika Anda mungkin ya berada di lingkungan PGSD ya, ataupun mungkin yang dari prodi lain, dari prodi kimia misalnya, eh, ini sangat eh, berbeda, nah ya, ya akan sangat berbeda bahasa yang akan digunakan seperti itu ya, jangan sampai malah sama. Nah ya, nah kemudian nah ya, eh, terkait untuk hubungan pembicara, tadinya jelas, saya yakin ketika saudara menghubungi dosen saudara, nah ya pasti bahasa yang digunakan jauh lebih sopan. Tidak mungkin misalnya tiba-tiba di awal dengan huruf P. Nah, ini yang bahaya, nak ya. Jadi bagaimana runutannya? Misalnya salam, ya memperkenalkan diri, tujuan menghubungi, kemudian mengucapkan terima kasih, dan juga penutup seperti itu. Nah, kalau saudara lihat, nah ya, eh, dari pemakaiannya, nak ya, biasanya, nak ya, Mursianto ini ada ragam bahasa lisan, kemudian ada juga ragam bahasa tulisan. Kalau lisan jelas ya, unsur-unsurnya itu cenderung dia tidak selengkap bahasa tulis. Seperti contoh, konteksnya kita harus tahu dulu misalnya. Konteksnya misalnya di mana? Di warung ketoprak misalnya, Bu, satu ya, cabai tiga dibungkus, jepret misalnya. Nah, artinya, nah ya, Bu, saya pesan ketoprak satu bungkus ya, pakai cabai tiga, dibungkus dengan karet sampai berbunyi jepret misalnya. Nah, ini sangat berbeda sekali ketika bahasa tulis yang disampaikan ya, maka harus memahami bagaimana ya kalimat yang mudah dipahami, kemudian punktuasinya tepat atau tidak ya. Punktuasi ini berkaitan masalah tanda bacanya ya. Nah, kemudian untuk pada tingkat keresmian, nah ya, maka ini akan berlaku ada bahasa resmi dan tidak resmi. Nah ya, bahasa resmi ini memang lebih condong kepada bahasa yang baku.
Kemudian kalau saudara lihat nak ya di sisi kanan ini adalah seminar nasional, catatan kuliah, kafe, pidato, skripsi, indekos, ya, warkop dan laporan. Ini saudara bisa menyimpulkan atau mungkin bisa mengidentifikasi, nah ya, mana yang kira-kira bahasa lisan resmi, nah ya, mana yang kira-kira bahasa yang tidak resmi yang digunakan. Ya, tetap harus melihat konteksnya, situasinya. Nah, ya, begitu. Seperti kalau misal di indekos, otomatis kalau indekos saudara dengan teman saudara misalnya, nah ya, maka bahasa yang digunakan lebih cenderung pada bahasa yang ini asalkan komunikatif ya, nah ya, seperti itu. Nah, kemudian saudara lihat, nah ya, saya ada di sini ada bahasa ragam standar, semi standar dan juga non standar. Saya langsung kepada contoh saja, nah ya biar lebih mudah. Nah sekarang pada contoh, nah ya, kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat, Fakih mengatakan, koma, kita akan berangkat. Ya kemudian di sini ada Fakih mengatakan bahwa kita akan berangkat lusa. Ya, nah kita bandingkan kalimat satu dengan kalimat kedua. Nah kalau kalimat satu lihat ini diberikan tanda koma, sementara kalimat dua tidak diberikan tanda koma. Nah, tetapi kita lihat ada yang dihilangkan. Nah, yaitu tidak adanya konjungsi atau kata hubung. Nah, biasanya kalau sudah ada penghilangan kata, ya termasuk juga kata hubung, ini ter apa terdeteksi ya bahasanya mungkin bisa jadi semi, ya semi standar, atau mungkin tidak standar. Tidak standar itu artinya lebih cenderung kepada bahasa yang tidak lengkap struktur kalimatnya. Nah, ya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau kalimat kedua, Fakih mengatakan bahwa ini jelas ya. Nah, bahwa menjelaskan kita akan berangkat lusa. Artinya kalimat kedua ini adalah kalimat yang standar. Sementara yang kalimat satu semi standar. Kenapa? Karena adanya penghilangan kata hubung. Nah, kemudian kita lihat kalimat tiga. Zahra bekerja keras menyelesaikan tugas makalah itu. Kemudian Zahra bekerja keras untuk menyelesaikan tugas makalah itu. Nah, mungkin saudara pun bisa menyimpulkan, nah ya, bahwa untuk kalimat tiga ini adalah kalimat semi standar, sementara kalimat keempat di sini adalah kalimat standar. Mengapa? Di sini lebih jelas tujuannya apa, ya. Zahra bekerja keras, yaitu untuk menyelesaikan tugas makalah seperti itu ya. Nah, kemudian beda dengan kalimat 5, ya. Sedang apa? Tiba-tiba pertanyaan seperti ini. Kemudian dijawab tahu. Nah, artinya kan kita harus mengetahui nah konteks sebelumnya. Dan lagi pula kalau dilihat ini kalimatnya sangat ini nak ya, subjeknya tidak apa, tidak ada. Ya, kemudian yang dijawab juga hanya menjawab tahu. Nah, ini artinya memang tidak bisa kita kategorikan sebagai bahasa standar ataupun semi, ya seperti itu. Karena apa? Ini lebih cenderung kepada bahasa lisan yang mana asalkan komunikatif, ya, tetapi untuk masalah struktur tidak diperhatikan seperti itu. Baik, kemudian ini ada kedudukan bahasa Indonesia, nah ya, kedudukan bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia sendiri, saudara kan sudah menyimak materi saya sebelumnya, nah ya. Ada bahasa sebagai nasional, ya, dan juga bahasa sebagai sebagai bahasa resmi. Dan kita lihat untuk bahasa sebagai bahasa nasional, yang pertama ini sebagai lambang kebanggaan. Yang kedua untuk identitas, kemudian untuk perhubungan, ya, dan juga untuk penyatuan berbagai suku bangsa. Untuk penjelasannya masing-masing sudah saya ketikkan di sini, tapi akan lebih diperjelas lagi. Nah, untuk yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Nah, ini artinya memang, nah ya, kita sebagai orang Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, harus ada rasa kebanggaan kita terhadap
bahasa Indonesia. Maka bagaimana cara untuk mewujudkannya? Yaitu dengan cara memelihara, ya. Jangan sampai ya pada forum-forum resmi yang kita gunakan adalah istilah YTTA, YGY, kemudian mabar, mager, dan sebagainya. Nah, kecuali memang kalau digunakan dalam contoh apa bahasa tidak baku misalnya monggo saja begitu ya. Nah, kemudian di sini nah lambang identitas nasional. Nah, ini artinya bahwa negara Indonesia itu kan kalau kita lihat nah ya apa yang menunjukkan identitas Indonesia yaitu yang utama pasti adanya bendera merah putih, kemudian adanya burung Garuda. Terus apa lagi? Yaitu bahasa Indonesia. Nah, ya yang mana ini pun tidak bisa dipisahkan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Nah ya, nah ini dapat dicontohkan melalui apa? Nah ya, eh, nah kalau di sini ya memberikan kewenangan kepada kita untuk berkomunikasi dengan siapapun memakai bahasa Indonesia. Nah ya, menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian sehingga kita pun mampu untuk memahami berbagai budaya yang ada di daerah-daerah lain. Nah, artinya eh, jangan jauh-jauh deh di Lampung ini sangat ini nak ya berheterogen ya. Ada yang Lampung, ada yang Batak, ada yang Bali, ada yang Jawa, ada yang Sunda, nah ya. Dengan adanya bahasa di sini sebagai alat perhubungan, nah ya, antara suku yang lain ya dan lainnya lagi atau antar daerah atau untuk memahami berbagai budaya yang ada. Nah, kemudian kita lihat di sini, nah ya ini pun kurang lebih ada kaitannya dengan poin D sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang di sini ya sosial dan bahasanya masing-masing. Nah, Nah, ini menunjukkan bahwa kita patut bersyukur, nah ya, bahwa bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia yang memang sebelumnya itu eh, menjadi embrio ya dari bahasa Melayu. Nah, sekarang dengan bahasa Indonesia, nah ya, menjadi bahasa persatuan yang dapat mempersatukan suku bangsa yang lain, gitu ya. Sehingga pertumpahan darah itu eh, tidak terjadi ya. Jadi memang menjadi bahasa persatuan. Ya, meskipun suku-suku eh, sangat banyak di Indonesia. Nah, kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, ya yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, kemudian sebagai bahasa Indonesia, nah ya untuk pengantar dalam dunia pendidikan, kemudian sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional, nah ya untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, nah kemudian bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, ini kalau kita membahas bahasa resmi artinya memang pada forum-forum resmi nah ya digunakan baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Kalau saudara mungkin pernah menyimak pidatonya Bapak Jokowi itu pasti bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi. Beda dengan misalnya Anda dengan teman Anda ya. Kondisinya sama-sama menggunakan bahasa lisan, tapi mungkin bahasanya kalau saudara sudah tidak baku lagi. Yang jelas kuncinya adalah komunikasi. Nah, kemudian yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya dalam dunia pendidikan. Nah, ini lembaga-lembaga pendidikan, nah ya, termasuk dalam perkuliahan kita, nah ya, saya usahakan mungkin, nah ya, untuk menggunakan bahasa ya yang resmi, nah ya bahasa resmi, kemudian meminimalkan bahasa-bahasa yang tidak resmi atau yang tidak baku. Nah, kemudian ini sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan sebagainya. Nah, jelas memang nah, dalam kegiatan-kegiatan tertentu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, alangkah lebih baik saya menggunakan bahasa Indonesia yang memang
pastinya jelas akan mempermudah komunikasi perhubungan, nah ya, pada tingkat nasional. Meskipun memang kalau sekarang itu, nah ya, bahasa Inggris, nah ya, bahasa Inggris itu pun harus kita kuasai juga. Nah, kemudian bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Baik, nah ya, sekarang ini kan teknologi sangat banyak. Ada Zoom meeting, ada Google Meet, ya, dan sebagainya. Itu siapa yang memperkenalkan mereka? Ya memang melalui perantara manusia, tetapi manusia tanpa adanya bahasa, maka Anda pun tidak akan mengetahui Zoom meeting itu seperti apa, Google Meet itu seperti apa. Begitu ya. Nah, ini demikian yang saya jelaskan, nah ya, terkait ragam dan kedudukan bahasa Indonesia. Saya akan membuka sesi tanya jawab di kolom ini, nah ya, kolom komentar. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, dan ada satu tugas yang akan Ibu berikan kepada saudara. Ya, terima kasih. Ibu rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.